Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 6 Maret 2024 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Kau perkenankan menikmati kehidupan baru di hari ini. Ada banyak peristiwa yang akan kami jumpai hari ini. Akan ada banyak hal yang akan kami alami dan temui. Tanpa penyertaan-Mu, semua yang akan kami alami tidak akan menyelamatkan kami. Maka kami mohon, sertailah kami sepanjang hari ini bersama seluruh anggota keluarga kami, agar kami mampu hidup seturut kehendak-Mu. Jauhkanlah dari kami sikap iri, sombong, mau menang sendiri, dan merendahkan orang lain. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur terhadap apa yang kami terima dari kemurahan-Mu, agar kami tidak menjadi orang yang rakus, merampas milik orang lain, atau menginginkan milik orang lain. Dengan demikian, layaklah kami di hadapan-Mu, dan layak pula kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1 dilanjutkan ayat 5 sampai dengan ayat 9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Pujilah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Hukum untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan.
Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, rekan seperjalanan dalam hidup beriman. Salam sukacita, selalu sehat, dan jangan lupa bahagia. Melalui renungan hari ini, kita diajak untuk mentaati hukum sebagai sarana untuk menyelamatkan manusia, bukan malah menghancurkannya. Pernahkah kita mendengar ungkapan kacang lupa kulitnya atau air susu dibalas dengan air tuba? Ungkapan kacang lupa kulitnya memberikan penekanan pada orang yang lupa akan asal-usulnya atau kondisi sebaliknya. Sedangkan ungkapan air susu dibalas dengan air tuba menggambarkan orang yang membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan. Tindakan seperti itu merupakan tindakan yang tidak baik, baik dalam norma hukum, norma sosial, maupun etika. Tampaknya peringatan seputar itu yang mau disampaikan oleh Musa kepada Israel menjelang menyeberangi sungai Yordan memasuki tanah perjanjian. Musa mengingatkan bangsa Israel karena ia tahu akan kelakuan mereka. Bangsa Israel berulang kali memberontak kepada Tuhan. Musa mengingatkan agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, tidak lupa diri, dan mau membalas kasih Allah dengan kebaikan, bukan membalas dengan kejahatan. Dari bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk belajar pada Yesus bagaimana kita memahami dan mentaati hukum Taurat. Apakah Yesus menolak hukum Taurat? Tidak. Yesus memandang hukum Taurat itu baik. Bagi Yesus, jika orang-orang Yahudi dapat menjalankan Taurat secara benar dan baik, maka mereka akan memperoleh sukacita surgawi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, ia datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Hal yang baik tidak untuk ditiadakan, melainkan untuk disempurnakan. Orang-orang Yahudi tampaknya tidak pernah dapat berdamai dengan Yesus. Bagi mereka, apa yang dilakukan oleh Yesus selalu dipandang salah. Banyak pengajaran dan tindakan Yesus dipandang bertentangan dengan hukum Taurat. Kita dapat melihat misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada hari Sabat, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di ladang gandum. Di situ, murid-murid Yesus kelaparan. Maka mereka mengganjal perut mereka yang kosong dengan memetik bulir-bulir gandum. Tetapi orang-orang Yahudi mengkritik Yesus dan menganggap Yesus melawan hukum Taurat. Itu yang membuat Yesus menegur orang-orang Yahudi terkait dengan hukum Taurat. Sebab mereka mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak melakukannya. Mereka selalu berbicara tentang Taurat, tetapi tindakan dan hidup mereka tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Taurat. Yesus memprioritaskan nasib kemanusiaan daripada mentaati aturan secara buta. Tuduhan yang mereka alamatkan kepada Yesus sebagai pelanggar hukum tampaknya cukup beralasan apabila disimak dari bunyi hukum itu sendiri. Namun apakah ketaatan pada bunyi hukum menjadi lebih penting daripada mengasihi manusia? Hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan semata.
Maka Yesus menggarisbawahi bahwa yang terpenting bukan menjaga kemurnian ajaran hukum, tetapi bagaimana hukum dijalankan dan ditaati dalam hidup nyata. Hukum akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup benar-benar dijiwai olehnya. Dengan demikian, hukum menjadi inspirasi yang menuntut orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral dalam berperilaku. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Ia datang untuk meluruskan praktek hukum yang telah dibengkokkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kedatangan Yesus untuk memberi makna baru terhadap apa yang ada di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi dengan hukum kasih. Ia menghendaki agar semua pengikutnya tidak sekedar mengerti dan mengajarkan hukum itu, tetapi juga melaksanakannya di dalam hidup mereka. Yesus menegaskan bahwa kedatangannya untuk membantu umat, bukan untuk membebaninya. Ia hadir untuk mengembalikan masyarakat kepada kebenaran bahwa kasih kepada Allah dan sesama ada di atas segala-galanya. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, rekan seperjalanan dalam iman. Marilah kita mengarahkan hidup kita sepanjang hari ini untuk menghargai setiap pribadi manusia dengan mentaati dan mematuhi hukum, norma, aturan yang ada secara benar. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami seringkali terlalu kaku mentaati aturan, bahkan menuntut orang lain untuk mengikuti aturan yang ada tanpa memberikan perhatian kepada sisi kemanusiaan. Kami merasa cukup dan lega dapat menjalankan hukum dan aturan yang ada daripada menghargai, menghormati, bahkan menyelamatkan orang lain. Dampingilah kami sepanjang hari ini, agar setiap langkah hidup kami mencerminkan penghargaan kami kepada setiap orang yang kami jumpai, sebab mereka adalah penjelmaan-Mu sendiri. Semoga kami mampu menjadi pribadi yang menghargai setiap orang sebagai pribadi, yang memiliki harkat dan martabat yang sama, sekaligus sebagai citra Allah yang luhur. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.